Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi dalam kesehatan. Apa itu bioteknologi kesehatan? Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian darinya untuk menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat, khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, contoh produk bioteknologi yang telah merevolusi kesehatan meliputi vaksin, antibiotik, terapi gen, insulin sintetis, dan antibodi monoklonal. Produk-produk ini telah mengubah cara kita mendiagnosis, mencegah, dan mengobati penyakit. Nah, bidang ini telah mengalami perkembangan pesat, terutama sejak penemuan enzim enduklease restriksi. Penemuan ini memungkinkan manipulasi DNA secara presisi, membuka pintu bagi rekayasa genetika dan inovasi medis yang tak terhitung jumlahnya. Vaksin, senjata bioteknologi melawan penyakit. Vaksin modern merupakan salah satu bukti paling nyata dari kekuatan bioteknologi. Teknologi DNA rekombinan telah merevolusi produksi vaksin, memungkinkan pembuatan antigen tanpa perlu menumbuhkan patogen hidup sehingga lebih aman dan efisien. Salah satu contoh paling menonjol adalah pengembangan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Berkat bioteknologi, vaksin ini dapat diproduksi dengan cepat dan terbukti sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus dan mengurangi tingkat keparahan penyakit. Bioteknologi tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga menjamin keamanan dan efektivitas vaksin melalui proses perkembangan dan pengujian yang sangat terkontrol dan inovatif, memberikan perlindungan yang andal bagi miliaran orang di seluruh dunia. Antibiotik, produk bioteknologi untuk melawan infeksi. Antibiotik ikonik seperti penisilin awalnya ditemukan dari jamur, kini dengan bioteknologi produk antibiotik ditingkatkan secara gratis melalui modifikasi genetik mikroorganisme. Dalam menghadapi tantangan bakteri resistensi antibiotik yang semakin meningkat, bioteknologi memainkan peran krusial. Melalui rekayasa genetik, para ilmuwan dapat mengembangkan antibiotik baru dengan mekanisme kerja yang berbeda. Bioteknologi ini memungkinkan produksi antibiotik menggunakan kultur jamur yang dioptimalkan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka jalan bagi penemuan senyawa antibiotik baru dari sumber-sumber alami yang belum tereksplor. Terapi gen, harapan baru untuk penyakit genetik. Terapi gen adalah salah satu bidang bioteknologi paling menjanjikan, menawarkan potensi untuk menggantikan gen yang rusak dengan gen yang sehat. Metode ini seringkali memanfaatkan vektor virus seperti adenovirus untuk mengirimkan materi genetik yang benar ke dalam sel pasien. Teknologi ini memiliki potensi luar biasa untuk menyembuhkan penyakit genetik yang sebelumnya dianggap tidak dapat diobati. Nah, meskipun masih dalam tahap pengembangan, beberapa terapi gen eksperimental telah menunjukkan hasil yang sangat positif, bahkan menyembuhkan beberapa pasien. Nah, dampak dan masa depan bioteknologi kesehatan. Yang pertama ada pengobatan personal, yaitu bioteknologi membuka jalan bagi pengembangan obat dan terapi yang lebih personal dan efektif. Yang kedua ada diagnosa cepat. Teknologi canggih seperti PCR dan sequencing DNA telah mempercepat proses diagnosis penyakit, memungkinkan intervensi dini dan strategi pengobatan yang lebih tepat. Yang ketiga ada revolusi medis, yaitu masa depan bioteknologi menjanjikan inovasi luar biasa. Terapi sel punca untuk regenerasi jaringan, xenotransplantasi organ dari hewan, dan biologi sintetis yang akan merevolusi cara kita mengobati penyakit kompleks. Jadi, bioteknologi telah secara fundamental mengubah wajah dunia kesehatan melalui kontribusinya dalam pengembangan vaksin, antibiotik, dan terapi gen, menyelamatkan jutaan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup. Inovasi di bidang ini terus berlanjut, membuka peluang pengobatan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan dan memberikan harapan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang paling menantang. Mari kita bersama-sama mendukung riset dan pengembangan bioteknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat, di mana depan dapat dicegah, didiagnosis lebih awal, dan diobati dengan lebih efektif. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.